Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani Oktaviani dari kelas C1 dengan NPM 1022-1032. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Apa itu yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran berasal dari kata yang sama dengan kata masdar, yaitu qara'a yang berarti bacaan. Secara terminologi, Al-Quran adalah kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang disampaikan kepada kita secara mutawir, dan ketika membacanya akan bernilai ibadah. Ada beberapa pengertian mengenai Al-Quran. Yang pertama yaitu kalam Allah. Al-Quran merupakan kalam Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril, di mana kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berbeda dengan kalam makhluknya. Yang kedua yaitu mukjizat. Mukjizat berarti menetapkan kelemahan. Mukjizat dapat didefinisikan sebagai suatu hal luar biasa untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seseorang dengan disertai tantangan bagi pihak yang memusuhinya. Yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad oleh Allah dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu berupa impian. Yang kedua yaitu kadang malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam bentuk asli kepada Nabi Muhammad. Ketiga, kadang wahyu diturunkan berupa bunyi ganta. Dan yang terakhir diterima langsung di langit ketujuh, atau yang sering kita sebut dengan Isra Mi'raj. Yang keempat yaitu Al-Quran diriwayatkan secara mutawir. Hal ini berarti pengetahuan yang disampaikan dijaga ketat dari generasi ke generasi dan diakui secara luas dan benar tanpa keraguan. Beberapa metode dalam periwayatan Al-Quran. Pertama yaitu metode Hafiz. Ini berarti telah masuk ke dalam ingatan dan dapat mengucapkan di luar kepala. Yang kedua ada perawi dan para hufaz Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Yang ketiga ada metode ras atau penulisan dalam mushaf. Artinya Al-Quran disusun menurut surat dan ayat sesuai dengan yang diterima umat Islam dari Nabi Muhammad. 4. Ada metode qiraat atau pembacaan, yaitu salah satu aliran pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh seorang imam quro sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya. Kelima, ada metode tasjil atau perekaman. Hal ini berarti Al-Quran dapat juga dikumpulkan dalam bentuk suara dalam segala periwayatan qiraatnya. Lalu, mengapa kita harus membaca Al-Quran secara mutawir? Yang pertama yaitu karena terjamin keasliannya. Kedua yaitu membantu meningkatkan pemahaman ajaran Islam secara konsisten. Tiga, memastikan bahwa pesan dan nilai yang terkandung tidak disalahartikan dan tidak disalahgunakan. Lalu pengertian Al-Quran yang kelima yaitu bacanya bernilai ibadah. Karena dalam setiap huruf Al-Quran yang kita baca, memiliki nilai ibadah yang tiada terhingga besarnya. Ada beberapa makna ibadah dalam membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu merupakan suatu bentuk ibadah yang melibatkan langsung dengan Allah. Kedua, merupakan sebuah bentuk penghormatan kepada kitab suci Allah. Dan yang ketiga yaitu membersihkan jiwa dan pikiran, serta memurnikan hati dan menghilangkan penyakit nurani. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Asmaul Quran ini terdiri dari 11 nama, yaitu yang pertama kitab. Kitab atau buku menunjukkan bahwa Al-Quran dirangkum dalam bentuk tulisan yang merupakan kumpulan huruf-huruf dan menggambarkan ucapan. Yang kedua yaitu Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga yaitu Ar-Rahman atau Rahmat. Hal ini dikarenakan Al-Quran sebagai penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Yang keempat yaitu An-Nur atau cahaya. Karena melalui Al-Quran ini, Allah menunjuk orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan, dan dengan Al-Quran ini juga, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Yang kelima ada Ar-Ruh atau Ruh. Lalu yang keenam ada Asyifa atau obat. Hal ini karena Al-Quran sebagai penyembuh penyakit-penyakit yang berada dalam dada, petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang ketujuh ada Al-Haq atau kebenaran. Al-Quran ini berisi kebenaran yang berasal dari Allah. Maka kita tidak boleh meragukan isi dari Al-Quran itu sendiri.
Yang kedelapan ada Al-Bayan atau penerang. Quran adalah penerang bagi seluruh umat Islam dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kesembilan yaitu Al-Mu'idah atau pelajaran. Al-Quran telah memudahkan kita untuk mempelajari pelajaran-pelajaran. Yang kesepuluh ada Al-Busyra atau kabar gembira. Turunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang bersalah diri. Dan yang terakhir, ada Az-Zikir atau pengingat. Hal ini karena di dalam Al-Quran terdapat peringatan tentang berbagai permasalahan. Lalu selanjutnya ada materi mengenai fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu Kitabul Naba wal Akbar atau kitab berita dan kabar. Di dalam Al-Quran terdapat kabar berita tentang masa depan, yaitu Yaumul Akhir. Dan juga cerita-cerita masa lampau, seperti cerita nabi-nabi, orang-orang yang soleh, dan juga kaum yang ingkar. Yang kedua yaitu Kitabul Hukmi wa Syariat, atau kitab hukum syariat. Al-Quran juga berisi hukum-hukum syariat yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup. Al-Quran menerangkan hukum ke dalam 4 sistem, yaitu bersikap tegas dan tidak memungkinkan adanya ijtihad, tidak berapat terang, perintah-perintah, dan yang terakhir larangan-larangan. Yang ketiga yaitu Kitabul Jihad atau kitab jihad. Quran menyuruh umat Islam agar berjihad, seperti menghindar dari melampaui batas-batas jihad, kemuliaan bagi mujahidin, dari jihad, sistem jihad, dan lain-lain. Yang keempat ada Kitabut Tarbiyah atau kitab tarbiyah. Al-Quran berperan sebagai panduan moral, etika, spiritual yang bertujuan untuk membentuk jiwa manusia menjadi individu yang memiliki kemuliaan diri, kemandirian, serta kesadaran untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima ada Minhajul Haya atau pedoman hidup. Al-Quran merupakan petunjuk, cahaya, serta tuntunan hidup manusia yang akan mengantarkan setiap manusia dari kegelapan menuju terang, dari jahil menuju cahaya iman. Dan yang terakhir, Izal Ilmi atau kitab ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan izaz ilmi karena ia menempatkan manusia di tengah-tengah etos, ilmu, dan membuka pintu-pintu untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Dari selanjutnya yaitu mengetahui muktada al-iman bil Quran atau tuntutan iman kepada Al-Quran. Pertama yaitu berhubungan erat dengan Al-Quran. Dalam hal ini akan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu belajar dan mengajarkan serta membacanya. Belajar Al-Quran mencakup upaya mempelajari cara membacanya, terjemah, dan memahami hukum-hukum, pelajaran-pelajaran, petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. Sedangkan mengajar Al-Quran mencakup upaya untuk menuntun dan membimbing orang dalam membaca, menerjemah, dan memahamkan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, memahami dan mentadaburi isinya. Tadabur di sini berarti merenungkan makna-maknanya, merealisasikan pemikiran untuk mendapatkan hikmah, keberkahan, dan pelajaran dari firman-firmannya. Yang ketiga yaitu melaksanakan. Quran merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan landasan bagi kaum muslimin dalam menjalankan hidupnya di dunia. Kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah membacanya, memahami, menghafal, mengamalkan, dan berdakwah dengan Al-Quran. Yang keempat ada menghafal dan memeliharanya. Membaca, mempelajari, dan mengamalkan. Selanjutnya kita harus menghafalnya. Lalu tuntutan iman dalam Al-Quran yang kedua yaitu tarbiyah diri dengan Al-Quran. Tarbiyah mempunyai arti dan makna yang intinya mengacu pada proses pengembangan potensi yang dianugerahkan kepada manusia. Ketiga yaitu menerima dan tunduk dengan hukum-hukumnya. Tidaklah pantas bagi orang yang menyatakan diri beriman kepada Al-Quran jika tidak tunduk dan menerima hukum-hukumnya. Yang keempat yaitu menyeru orang kepadanya atau ad-da'watu ilahi, yaitu dengan cara mengajak orang lain untuk mengikuti segala petunjuk Al-Quran dengan cinta, pedulian, dan rasa tanggung jawab sesama muslim, yaitu menegakkannya di bumi.
muliakanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Selamat berak bagi orang-orang musyrik yang kamu seru mereka kepadanya. Oke, sekian pemaparan materi dari pertemuan 1 sampai 7 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terkesan singkat dan tidak lengkap. Mohon maaf juga apabila dalam penyampaian terdapat kata-kata yang saya salah ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.